Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Sri Yulia Fatma. Hari ini kita akan bahas tentang wanita dan jaringan narkotika. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan kita, saya mau bertanya, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya bahagia. Berpikir sehat, semoga sepanjang hari dipenuhi dengan hal-hal amazing yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut pada paparan yang akan saya sampaikan. Oh, bukan paparan dong, cerita. Sedikit cerita tentang wanita dan jaringan narkotika. Dan ini memang permasalahan yang ada sebenarnya di Indonesia dan di lingkungan kita. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita mulai dari apa itu narkotika. Seperti yang kita tahu bahwasanya narkotika itu adalah zat yang dapat menimbulkan rasa halu dan beberapa orang menggunakan itu sebagai obat dengan resep dokter dan ada yang menggunakannya sebagai penyalahgunaan dan mereka gunakan itu sebagai pelampiasan atau cuman dengan berbagai macam faktor penyebab untuk memilih menggunakan narkotika. Oke, permasalahan narkotika di Indonesia adalah permasalahan yang cukup serius, tapi itu tidak saja hanya isu Indonesia, itu adalah merupakan isu internasional karena kejahatan narkotika adalah kejahatan transnasional, tidak mengenal lintas batas, lintas negara, siapa saja bisa menggunakannya, siapa saja bisa mengedarkannya selama punya akses menuju itu. Nah, untuk Indonesia sendiri, banyak narkotika yang sudah beredar di negara kita. Akan tetapi, ada beberapa narkotika yang cukup populer di kalangan kita. Untuk pengaturan mengenai undang-undang narkotika sudah diatur sejak tahun 2009 dalam Undang-Undang 35 tentang narkotika. Ada beberapa jenis penggolongan narkotika, ada yang golongan golongan 1, ada yang golongan 2, dan sekarang juga ada NPS yang juga semakin berkembang jenis dan jumlahnya. Di Indonesia sangat terkenal ganja. Ini adalah jenis narkotika dari tumbuhan. Kemudian ada lagi kokain, syabu yang sekarang lagi banyak banget pengungkapannya, heroin, dan ada pil-pil ekstasi. Mungkin cukup populer di kalangan warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Kemudian, tapi hari ini kita tidak akan berbicara tentang jenis-jenis narkotika, akan tetapi kita akan berbicara, emang mungkin wanita terlibat jaringan sindikat narkotika? Wanita kan ada makhluk lemah, ibu yang di rumah, gadis yang sekolah, anak kecil yang ramah, dan ya dari konotasi-konotasi itu sepertinya tidak ada konotasi negatif yang mungkin bisa ditempelkan pada wanita karena cenderung dinilai sebagai makhluk lemah. Tapi justru di situ wanita bahkan juga terlibat dalam jaringan sindikat narkotika. Berbagai macam sebab dan motivasi yang datang yang menyebabkan wanita itu terlibat dalam jaringan sindikat narkotika. Bahkan peran yang diperankan oleh para wanita juga beragam dalam jaringan sindikat narkotika. Pertama, kita lihat ini adalah seorang seperti gambaran kurir. Kurir adalah seseorang yang bertugas untuk mengantarkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, mengantarkan barang dari si pengirim ke si penerima. Nah, dalam sindikat narkotika juga terdapat peran kurir yang diperankan oleh seorang wanita. Dalam hal ini, berbagai macam alasan seorang wanita bisa dimanfaatkan sebagai kurir. Bahkan kurir itu juga terdiri dari beberapa jenis kurir. Yang pertama, kurir dalam kondisi sadar. Kenapa saya beri nama kondisi sadar? Karena si wanita tersebut diberikan tanggung jawab atas dasar kesadaran. Dia dimintai untuk menjadi kurir narkotika dengan dasar kesadaran. Dalam slide ini adalah kasus yang terjadi terhadap 4 orang perempuan, di mana 4 perempuan ini teriming-iming dengan upah yang cukup besar. Mereka teriming-iming untuk mendapatkan upah membawa narkotika dari Pulau Jawa ke Atambua. Mereka diberikan upah sebesar 20 juta orang untuk sekali pengiriman. Cukup sadar untuk melakukan hal tersebut karena mereka
memiliki motivasi untuk mendapatkan uang yang jumlahnya untuk ibu rumah tangga atau siapapun itu cukup fantastis. 20 juta atau bahkan ada yang dibayar cuman ada kasus yang seorang wanita mengantarkan ekstasi yang satu nilai ekstasi itu cuma 7.500 untuk satu kali pengantaran. Wow, karena uang yang berbicara. Kemudian ada lagi kurir yang disebabkan dia tidak sadar. Kurir tidak sadar. Ini adalah kasus yang terjadi terhadap seorang wanita di tahun lalu, saya lupa ini tahun berapa, dia adalah Mut. Dia memiliki seorang pacar di Indonesia, dan sang pacar ini suka mengiming-iming pacarnya dengan sering memberi uang jajan 1 juta per minggu. Jadi ini si Mut, kita beri nama Mut aja ya, karena nggak mungkin saya beberkan nama asli. Mut ini sering diiming-imingi uang, kemudian diberikan kebutuhan yang cukup, bahkan kemudian akhirnya diajak ke Nepal. Jadi dia apesnya nih, Mut diajak ke Nepal oleh pacarnya, kemudian Mut ditinggalkan di Nepal, katanya ada bisnis yang sedang harus diurus segera oleh sang pacar di Indonesia. Kemudian sang pacar duluan ke Indonesia, dan Mut tetap tinggal di Nepal. Dan tidak lama Mut harus pulang dong ke Indonesia. Setelah Mut pulang ke Indonesia, mempersiapkan mau pulang ke Indonesia, temennya bilang, Mut, tasmu jelek, mau nggak ku kasih tas baru, masih bagus, masih bagus banget. Mut, ya orang tasnya udah jelek, udah sobek, akhirnya diterimalah tas itu. Dalam pengakuan Mut, dia sempat curiga, kenapa tasnya cukup berat, tapi dia tetap tas baru, ya udah kita jalan pulang ke Indonesia. Dan akhirnya Mut dicekal di Bandara Soekarno-Hatta karena ketahuan membawa narkotika jenis heroin seberat 1,1 kg. Dan kasihan Mut, dia mendapat hukuman putusan hakim, putusan pengadilan, dia harus dihukum mati. Nah, ini cukup miris ya, ketika kita tahu ada kurir narkotika tanpa sadar, ini cukup miris. Kemudian ada lagi, saya sebut ini adalah kurir boneka, karena si kurir, seseorang diminta untuk menjadi kurir narkotika dengan alasan dia akan mau berbuat apa saja. Biasanya ini adalah dalam kondisi dalam tekanan. Dia mengikuti perintah si pengendali atau perintah si pemberi perintah untuk mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Ini cukup mungkin. Kita percaya bahwa potensi itu ada di mana saja, kapan saja. Kemudian ada lagi dalam jaringan itu yang disebut dengan pengelola uang. Jadi si wanita, kita sebagai wanita bisa saja terlibat dalam jaringan sebagai si pengelola uang. Karena dalam jaringan narkotika itu ada yang disebut dengan pengendali, ada yang disebut dengan bagian keuangan, ada yang disebut dengan kurir, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berperan sebagai gudang dari sindikat narkotika. Nah, ada kasus ini ada, dan beberapa waktu yang lalu ada wanita yang terlibat sebagai pengelola uang dalam jaringannya. Kemudian peran berikutnya adalah, nah ini cukup miris ya, sebagai pengendali. Ini kasus yang terjadi terhadap, kita sebut alias saja ya, alias TD. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, janda, yang memiliki beberapa orang anak. Ya, mungkin karena desakan harus membiayai 5 orang anak, akhirnya berperan sebagai pengendali narkotika. Waktu itu jumlah narkotika yang berhasil menjadi barang buktinya ada 22 kilogram sabu yang diedarkan oleh jaringan TD. Kemudian akhirnya beliau mendapat hukuman mati karena perannya yang cukup dianggap potensial sebagai pengendali jaringan sindikat narkotika. Kemudian, nah kita lanjut. Apakah ini alasan seseorang terjerat jaringan narkotika? Mungkin, tidak mungkin. Ini mungkin. Tadi kita sudah jelaskan, ada kemungkinan seseorang bisa terlibat jaringan narkotika. Ada beberapa motivasi yang menyebabkan orang terlibat jaringan sindikat narkotika. Di antaranya, motivasi uang. Uang cukup menggiurkan. Dengan menjadi kurir, kita bisa mendapatkan pendapatan yang fantastis cuma dari satu wilayah ke wilayah yang lain tanpa ada beban yang cukup berat. Jadi ini menjadi pilihan kenapa seseorang berusaha untuk ikut terlibat atau memilih untuk terlibat dalam jaringan, karena motivasi uang itu sudah barang pasti.
Kemudian yang kedua karena motivasi kesenangan, ya itu tadi yang terjadi terhadap si mood ya karena faktor untuk mendapatkan kesenangan dia bisa berbuat mendapatkan kesenangan dengan adanya kelimpahan harta, bisa berjalan-jalan, bisa mendapatkan berbelanja, wanita suka berbelanja tentunya. Kemudian, nah ini faktor kesejahteraan inilah yang banyak juga memotivasi wanita untuk bisa terlibat dalam jaringan sindikat narkotika tentunya. Karena hidup ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi seseorang bisa termotivasi ikut jaringan. Tidak saja cuma wanita, laki-laki pun juga seperti itu. Kemudian kita lihat, nah ini faktor yang paling miris. Seorang wanita bisa terlibat karena motivasi tidak tanpa bukan motivasi diri, tapi adanya tekanan, yaitu inilah victim, korban. Dia adalah korban karena mungkin keluarganya ada yang diancam atau rumahnya akan dibakar jika dia tidak membawa narkotika, atau rumah ini biasanya terjadi terhadap kurir. Anaknya diancam untuk diculik atau dibunuh atau lain sebagainya. Banyak faktor yang akan muncul kalau seseorang menjadi korban narkotika dilibatkan sebagai kurir dalam jaringan. Oke, dari sekian cerita singkat tadi, ada beberapa hal yang mesti kita jaga karena ancaman narkotika tidak hanya ancaman penyalahgunaan, tetapi ancaman peredaran narkotika dapat mendekati kita. Kita dapat menjadi aktor pelaku tindakan peredaran narkotika itu sendiri. Oleh sebab itu, mari sama-sama dengan tahu bahwa kita bisa menjadi alat oleh jaringan sindikat narkotika, mari kita sama-sama jaga rumah kita. Save our home, save our children, and save our society. Demikian cerita kita tentang jaringan sindikat narkotika. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.